Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa ikhwanihi min anbiya wa sahabatil khairin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila jami'in qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa ila jami'il ulama wal muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wa sallam wa saya jami'in awliyati sa'ala sa'ida mu'alif hadal kitab wa khususan ila jami'i masyayikhi wa musallina wa jaddi wa jaddina wa jami'il muslimina kafatan masyariqil ardi wa magharibi bariha wa khususan ila jami'i talibati wa jami'al islam wa khususan ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsanin qiyamu qadiril qiyami Asalisul takbiratul ihrami walau muharrafan anit tankiri wa qaranan niyata bitakbiri fi kulli asma wa mukhtarul imam Nawawi wa hujjatil Islam yakfi ayyakuna qalbul fa'ili mustadiran niyati wa irafiri summan hara'i ajzihi ayyam kasih malam yuti ya'udutu kaifa mayuni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Tsanin qiyamu qadiril qiyami wa tsalisun takbiratul ihrami. Tsanin adapun yang kedua, nomor 2 dari rukun-rukunnya sholat. Yang pertama sebelumnya adalah niat. Rukun yang pertama niat, yang kedua qiyamu qadirin. Qiyamu qadiril qiyami ialah berdirinya orang yang mampu berdiri. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Termasuk rukun harus berdiri, artinya kalau tak berdiri selama dia mampu kemudian tidak berdiri maka sholatnya tidak sah. Syaratnya harus berdiri. Wasarisun adapun yang ketiga takbiratul ihrami ialah melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihrami ialah bertakbiratul ihram. Harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan mengangkat tangan beda. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Bukan takbiratul ihram itu mengangkat ini. Tidak. Takbiratul ihram yang ucapan Allahu Akbar harus seperti itu. Walau mu'arrafan sekalipun dimakrifatkan anit tankirih sebagai ganti dari nakirah. Walau mu'arrafan sekalipun dimakrifatkan anit tankirih sebagai ganti dari nakirah. Maksudnya lafaz akbaru itu kan nakirah. Akbar itu kan nakirah. Sekalipun dimakrifatkan boleh. Berarti dibaca Allahul Akbar pakai alif lam karena dimakrifatkan. Sekalipun yang nakirah itu dimakrifatkan itu boleh. Allahul Akbar boleh. Tapi syaratnya untuk takbir itu harus diperdengarkan oleh diri sendiri. Harus diperdengarkan oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Minimal diperdengarkan kepada diri sendiri. Jangan kemudian
Tidak ada talaffuz, hanya dibaca dalam hati tak cukup, harus diperdengarkan minimal kepada diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya bukan Allahnya toh, misalnya Allah kan, Allah bar, barnya toh yang kedengaran, ya kan ya, itu bukan takbir. Takbir itu minimal diperdengarkan diri sendiri, Allahu Akbar, bukan Allahnya toh kemudian barnya toh, atau akbarnya toh Allahnya gak ada, misalnya bar, udah diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Takbir itu adalah Allahu Akbarnya itu, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya ada pembahasan beda nanti. Waqaranah, dan membersamakan siapa musalli, membersamakan an-niyatah kepada niat, dibersamakan bitakbir dengan takbir, niat dibersamakan dengan takbir, fi kullihi, di dalam semua takbir, hatman dengan wajib, hatman secara wajib, ay wujuban. Niat itu harus dibersamakan dengan takbir dari awal sampai akhir, dari lafaz A Allahu Akbar dengan usolli dalam hati. Jadi hati mengatakan usolli, lisan mengatakan A Allah, itu harus bersamaan dari awal, dari hamzahnya usolli dengan hamzahnya Allah, itu harus bersama, akhirnya juga bersama. Jadi mulai bersama, akhirnya juga bersama. Allahu Akbar usolli fardal maghribi salata rakaatin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Seperti itu kan, dari awal sampai akhir itu harus bersama. Ini yang disebut dengan muqaranah syar'iyah atau hakikoh. Harus. Wa mukhtarul imamih, adapun pilihannya imam, maksudnya qaul mukhtar, pilihannya imam haramain. Kalau ada kata-kata al-imam di dalam kitab-kitab fikih, berarti yang dimaksud adalah imam haramain. Imam haramain ini adalah Abdul Malik Al-Juwaini nama aslinya. Beliau adalah gurunya Imam Al-Ghazali. Namanya Abdul Malik Al-Juwaini. Guru dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Wan Nawawi, dan Imam Nawawi. Wa hujjatin, dan seorang hujjah fil islami, bagi Islam. Maksudnya hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini adalah julukan, gelar yang disandang oleh Imam Al-Ghazali. Bisa Ghazali, bisa Ghazali. Adapun mukhtarnya Imam dan Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali, yakfi, ialah cukup, siapa musalli, cukup bi ayyakuna, dengan harus ada qalbul fa'ili, apa hatinya fa'il, hatinya musalli. Fa'il di sini orang yang melakukan salat, maksudnya musalli. Qalbul fa'ili, apa hatinya musalli, ada mustahdirun niyati, ialah menghadirkan niat. Mustahdirun niyati, ialah menghadirkan niat. Ghairah ghafilin, tanpa lalai, tanpa kelalaian. Kalau di depan saya mengatakan tadi, niat itu harus benar-benar bersama sejak awal, bersama sejak awalnya takbir hingga akhir takbir, harus benar bersama, mulainya bersama, selesainya bersama. Namun menurut Imam Al-Haramain, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali mengatakan cukup menghadirkan niat di takbir. Jadi menghadirkan niat baik di awal takbir, di tengah takbir, ataupun di akhir takbir. Pokok kamu menghadirkan niat. Menghadirkan niat di takbir, entah misalnya di tengah-tengah takbir, silahkan, tidak apa-apa. Bahkan katanya dikatakan oleh Imam As-Subuki, itu adalah yang benar. Pendapat yang mengatakan tak harus bersama dari awal sampai akhir, cukup menghadirkan niat entah itu dimanapun, sebelah takbir dimanapun, itu cukup katanya.
itu adalah pendapat yang benar, dan siapapun yang tak melakukan pendapat ini dikhawatirkan akan terjerumus terhadap was-was, penyakit was-was. Artinya begini, kira-kira kita ini bisa tidak, meskipun bisa mungkin sulit, bisa tidak melakukan praktek niat, membersamakan niat dari awal takbir sampai akhir takbir secara bersamaan, betul-betul bersama. Sulit, pasti sangat sulit, dan nanti akan terjerumus kepada was-was. Tak bareng, kurang. Kurang. Cuman gitu tuh nanti. Jadi sulit. Sudah A-nya bareng tapi B-nya gak bareng. Jadi lisan mengatakan A, hati mengatakan usalli. Kan sulit kan ya? Akhirnya juga harus bersama. Lillahi ta'ala, harus bersama. Itu pendapat yang oleh musannif dikatakan pertama tadi. Jadi di dalam niat itu ada dua, ada muqaranah syar'iyah atau hakikiyah. Muqaranah syar'iyah atau hakikiyah ini adalah muqaranah bersama yang betul-betul bareng dari awal sampai akhir bersama bareng. Kalau menurut Imam Harumain dan kawan-kawan, cukup muqaranah urfiyah. Secara uruf pokok menghadirkan niat dah. Misalnya Allahu Akbar, kamu sudah niat kan? Terserah di awal, di tengah ataupun di akhir takbir. Cukup. Kalau kalian mengikuti pendapat yang pertama, semua salat kemarin itu batal semuanya kan ya. Masa kalian mau barengan? Sulit kan? Allah, sulit. Ada pendapat yang cukup sangat longgar di kitab Fathul Mu'in itu. Menurut pendapat imam yang tiga ini berarti selain Imam Syafi'i, berarti Maliki, Hanafi, dan Hambali, itu mengatakan boleh telat, terserah. Pokok telat artinya tidak harus bersamaan, entah itu takbir dulu atau niat dulu, silahkan katanya, tak harus muqaranah. Pokok menghadirkan niat, begitu kalau di dalam pendapat selain Syafi'iyah. Tapi itu dhaif, jangan dilakukan kalau seperti itu. Mendingan mengikuti pendapatnya Imam Harumain dan kawan-kawan tadi. Yang cukup muqaranah urfiyah, pokok menghadirkan niat. Allah Akbar. Di depan dijelaskan kalau niat itu yang wajib, yang menjadi syarat di dalam niat yang harus disebutkan apa saja? Yang pertama qasd. Yang kedua apa? Fardiyah. Yang ketiga takyin, harus ditentukan usolli fardhul maghribi, cukup. Selebihnya itu cuma sunnah. Usolli fardhul maghribi, cukup. Itu yang menjadi syarat di dalam niat. Hal-hal yang disebutkan di dalam niat. Summan hada li ajzihi ayyan tasib man lam yutik yaqudu kaifa ma yuhib. Summan hada, kemudian membungkuk siapa musalli. Summan hada, kemudian membungkuk siapa musalli, membungkuk li ajzihi karena tidak mampunya musalli, tidak mampu ayyan tasibah kepada tegak siapa musalli. Kalau tadi syaratnya harus berdiri bagi orang yang mampu, sekarang untuk berdiri tegak tak mampu. Mampunya cuma membungkuk, membungkuk sekalipun itu sampai pada paling sedikitnya ruku. Misalnya kamu mampunya begini. Kalau kamu kan nggak mungkin, entah karena patah misalnya, karena alhamdulillah, atau kakek kita di rumah sudah gak kuat untuk tegak karena punggungnya sudah bengkok, ya kan? Untuk tegak tak bisa, soalnya begini, ya nggak masalah. Kalau usah tegak, bungkuk. Kalau tak bisa tegak maka bungkuk. Man, barang siapa lam yutik, yang tidak mampu, siapa man? Maksudnya tidak mampu untuk berdiri atau membungkuk. Yang uduh ialah duduk siapa man kaifa ma yuhib, bagaimanapun. Kaifa ma yuhib, bagaimanapun suka siapa man. Maksudnya terserah dengan duduk cara bagaimanapun. Kalau tak bisa berdiri, tak bisa bungkuk, maka duduk dengan cara apapun. Bisa duduk merubah itu seperti ini, bersila. Atau tawarruk, atau iftirash.
pakai duduk dengan duduk ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, silahkan. Iftirash boleh begini. Duduk terserah. Kalau tak mampu berdiri atau duduk. Misalnya kalau berdiri mampu, tapi kalau berdiri nanti bisa berdiri, tapi ketika berdiri nanti pas pusing, nanti pas penyakitnya kambuh, misalnya gitu, duduk saja, tidak masalah. Atau di kapal kan kalau berdiri oleng, gini kan, kanan kiri, jatuh nanti, mendingan duduk. Kalau ombaknya sedang besar kan, kalau di kapal ombak besar kan oleng-oleng gini kan, nanti malah jatuh, nyenggol orang di depan, atau nanti kesuduk ke pintu. Mendingan duduk, tidak masalah. Wa ajizun, adapun orang yang tidak mampu anil qu'udi dari duduk, kalau tak mampu duduk bagaimana? Shalla, ialah berdiri siapa ajiz. Shalla ialah salat siapa ajiz, ya Allah. Shalla ialah salat siapa ajiz, salat di jambihi, pada lambungnya ajiz. Ajiz bukan ajiz gagap ini ya. Maksudnya ajiz orang yang tak mampu duduk, maka sholat dengan lambungnya. Wabil yaminih, dan dengan lambung kanan, aiman aula, ialah lebih utama. Kalau tak bisa duduk, maka sholat tidur miring. Maksudnya dengan lambung, maksudnya tidur miring. Terserah, kiri boleh, kanan boleh. Tapi yang lebih utama adalah kanan, dengan menghadapkan wajah ke barat. Berarti kepala di utara, kaki di selatan. Dada menghadap ke barat, miring kanan. Boleh menghadap menggunakan lambung kiri sebelah kiri kalau ada udzur. Kalau tidak ada udzur kemudian kamu sholat menggunakan lambung yang kiri, tidur miring kiri begini, menghadap ke barat, itu makruh. Makruh kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur, misalnya yang sebelah sini, misalnya yang sakit, entah kena tabrakan atau apapun, tak bisa digunakan lambung sebelah kanan, maka boleh menggunakan sebelah kiri. Kalau tanpa udzur, hukumnya makruh. Waman khusyuhu idza qama dhahab. Waman barang siapa khusyuhu yang ada pun khusyuknya eman. Ada? Tidak ada ya? Oh. Terus apa setelahnya? Ini kalian. Oh, langsung semua yusalli. Kalau di sini ada bab waman khusyuhu. Oh iya, di sini katanya, di sini dikatakan di sebagian nasah bait ini tidak disebutkan katanya. Ala anna hadzal baitah ghairu mawjudin fi ghalibi nasakhiz zubat. Di sebagian nasah, kebanyakan nasah zubat itu tidak ada bait ini. Tapi akan saya jelaskan meskipun tidak ada. Di sini man khusyuhu idza qama dhahab shalla wujubat qa'idan kaif aham. Apa maksudnya ini? Kalau di bait ini dijelaskan begini. Ada seorang kalau berdiri maka dia tidak khusyuk. Kalau duduk khusyuk. Maka menurut bait ini katanya boleh sholat dengan keadaan duduk. Kalau berdiri tidak khusyuk. Kalau duduk khusyuk, maka dia diperbolehkan sholat dengan cara duduk. Cuman pendapat ini katanya adalah pendapat yang dhaif. Kenapa kok dikatakan dhaif? Karena ulama yang mengatakan boleh duduk cuman gara-gara tak khusyuk tadi, itu karena memiliki persepsi bahwa khusyuk itu termasuk syarat di dalam sholat. Khusyuk ini ya, ada banyak versi untuk masalah khusyuk. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan syarat. Ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Orang yang mengatakan ini adalah syarat, maka memperbolehkan orang duduk kalau dia berdiri tidak khusyuk. Cuman yang muktamad tidak boleh. Pendapat yang muktamad mengatakan meskipun kamu tidak khusyuk, tak boleh melakukan sholat dengan cara duduk. Silahkan berdiri meskipun tidak khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu adalah sunnah hukumnya, sedangkan berdiri itu
wajib. Sesuatu yang wajib tak boleh ditinggalkan cuman gara-gara perkara yang sunnah. Begitu kalau pendapat yang muhtamad. Summa yusalli ajizun. Ini ada loh ini ya. Summa yusalli, kemudian sholat ajizun, siapa orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu sholat ala qafahu, atas tengkuknya. Ini loh. Maksudnya sholat dengan cara terlentang. Kalau misalnya tidak mampu duduk, tak mampu untuk tidur miring, maka dia melaksanakan sholat dengan cara terlentang, menggunakan tengkuknya. Jadi duduk, tidur terlentang. Kalau bisa disunahkan diberi bantal atau benda-benda penyanggah yang sekiranya bisa menghadapkan dia ke kiblat. Jadi kepalanya di timur, nanti dikasih bantal menghadap ke kiblat. Kalau memang tidak bisa tidur miring, bisanya terlentang, diberi bantal supaya menghadap ke barat. Wabir rukuih, dan dengan ruku, wasujudih, dan sujud, aumah, berisyarah siapa musalli, birroksih, dengan kepalanya. Kalau misalnya tadi melaksanakan sholat dengan cara terlentang, maka ketika dia sudah sampai pada rukun, kepada gerakan ruku atau sujud, dia memberikan isyarah dengan kepalanya begini. Kalau sudah nyampe ruku misalnya begini, tapi kalau kalau sujud itu lebih rendah, isyarah. Nggak harus sujud beneran, cukup isyarah, cukup angguk-angguk begini. Kemudian begini, pakai isyarah dengan kepala. Tapi isyarah untuk ruku dan isyarah untuk sujud itu berbeda. Kalau sujud lebih rendah. Iya, jis. Isyarahnya dengan kepala tadi ya, bukan pakai kelopak mata. Pakai kepala. Isyarah untuk ruku dan sujudnya. Iya, jis fabil ajfani. Jika tidak mampu siapa musalli fabil ajfani, maka dengan kelopak mata. Kalau terlentang tak bisa, isyarah pakai kepala sudah tak bisa, maka isyarah pakai mata, pakai kelopak mata begini. Allahu Akbar, misalnya gitu kan ya. Sudah pakai gerakan mata sudah. Karena tangan sudah tak bisa, tubuh pokoknya sudah masa tenggang. Hampir habis sudah nyawanya. Maka menggunakan kelopak mata. Bil ajzi ajarul qalbah bil arkani. Bil ajzi, karena tidak mampu, ajra menjalankan siapa musalli, menjalankan al-qalbah kepada hati bil arkani, dengan rukun-rukun sholat. Kalau sudah dengan kelopak mata tak mampu, tak bisa, dia mau membuka mata sudah tak bisa, maka dia tetap wajib sholat, cuman dengan cara menggerakkan hati, menggunakan hati. Bagaimana ya, bayangkan kamu sekarang lagi takbir, Allahu Akbar, pakai hati. Bayangkan kamu sholat, kamu ruku, kamu i'tidal, dan seterusnya, itu dibayangkan di dalam hati. Wala yajuzu, dan tidak boleh tarkuha, meninggalkan sholat. Tidak boleh tarkuha, meninggalkan sholat. Iman bagi orang akolah, yang berakal siapa man. Akolah, yang berakal siapa man. Selama dia masih berakal, hatinya masih berdetak, berfungsi, akalnya masih berfungsi, maka orang tersebut wajib sholat. Karena mahallut taklif, objek dari taklif syariat, beban syariat itu adalah akal. Selama masih berakal, maka orang tersebut masih memiliki kewajiban syariat. Sholat wajib, tetap wajib, harus dilakukan semampunya. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang masih mudah bisa dilakukan, tak boleh ditinggalkan cuma karena dia sulit untuk melakukannya. Tetap harus dilakukan semampunya. Dengan hati. Kalau sudah meskipun bisa bergerak, badannya bergerak, tapi akalnya sudah tak bergerak, tak wajib. Seperti orang gila. Wajib tidak melaksanakan sholat. Tak wajib. Karena akalnya sudah tak berfungsi, sekalipun tubuhnya berfungsi. Sebaliknya ada orang tubuhnya tak bergerak, tak berfungsi, tapi akalnya masih berfungsi, maka wajib
sholat. Wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'alah. Wa ba'da ajzin, dan setelah tidak mampu, in yutik, jika mampu siapa musalli, mampu syai'an akan sesuatu maksudnya rukun-rukun sholat, fa'alah melakukan siapa man. Artinya begini, seseorang sejak awal ketika sholat dia tidak mampu berdiri, misalnya tak mampu, sehingga dia memutuskan untuk sholat duduk. Di tengah-tengah sholat ternyata dia kok merasa bisa, kayaknya kaki saya sudah berfungsi, bisa untuk berdiri, maka dia wajib berdiri. Tak perlu membatalkan sholat kemudian mengulang dari awal, tak perlu. Setelah misalnya dalam sujud tadi kan sholat duduk, atau tadi sholat terlentang, ternyata dirasa bisa berdiri, maka harus melaksanakan sholat berdiri dan melanjutkan. Tak perlu dengan cara mengulang dari awal, tak perlu, langsung fa'alah in yutik syai'an. Walhamdulillah, ini sudah rukun keberapa ini? Kedua, ketiga, ini yang keempat. Walhamdulillah, dan yang keempat adalah membaca alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya Fatihah, bukan alhamdulillah tapi Fatihah. Membaca alhamdulillah dalam kurung al-Fatihah. La fi rokaatin, tidak di dalam rokaat, liman bagi orang subikoh yang didahului siapa man. Maksudnya orang yang sholat itu harus membaca Fatihah. Fatihah itu wajib dibaca kecuali bagi orang yang makmum masbuk. Makmum masbuk itu siapa? Adalah orang yang tak nutup waktu untuk baca Fatihah bersama imam. Baru takbir Allah Akbar, yang ruku, kamu gak usah repot-repot baca Fatihah, langsung ikut ruku. Belum baca Fatihah gak masalah, langsung ruku, ikut imam ruku. Kenapa gak baca Fatihah Gus? Katanya nah sholat tahliman lam yaqra bi fatihatil kitab, katanya tidak ada sholat tak sah sholatnya bagi seorang yang tidak membaca Fatihah. Ini kok tak baca Fatihah Gus? Misalnya kayak gitu pertanyaannya. Karena sudah ditanggung oleh imam. Kamu kan ikut kepada imam, sehingga bacaanmu yang tidak sempat kamu baca itu sudah ditanggung oleh imam. Allahu Akbar, imam langsung ruku, kamu juga ikut ruku langsung. Kalau sudah nutut rokaat bersama imam, maka dikatakan nutut satu rokaat. Nutut rukunya imam, maka dikatakan nutut satu rokaat. Jadi batas kamu dikatakan nutut satu rokaat, ruku bersama imam atau tidak. Kalau kamu masih nutut ruku bersama imam, nutut satu rokaat. Tapi ketika kamu mau ruku, imam bangun dari ruku, nutut satu rokaat. Meskipun kamu melaksanakan sholat, tapi tadi tidak ruku bersama imam, maka pekerjaanmu tadi tidak dianggap, tak dihitung. Artinya nanti harus nambah satu lagi. Batasnya itu adalah ruku bersama imam. Batas dikatakan menutup satu rakaat. Jadi masbuk itu bukan kemudian adalah orang yang tertinggal rakaat ya. Bukan orang yang tak nutup rakaat bersama imam, tapi yang tidak bisa membaca Fatihah bersama imam. Tak nutut menyelesaikan Fatihah bersama imam. Mungkin nanti akan dijelaskan masalah makmum masbuk dengan kewajiban Fatihah. Di sini kayaknya tidak dijelaskan. Kalau di Fathul Mu'in itu banyak penjelasannya. Nanti kalau misalnya memang tidak dijelaskan, akan saya dijelaskan kalau saya ingat. Penting soalnya ketika masbuk. Soalnya begini, akan saya singgung sedikit, takut di depan di belakang nanti nggak dijelaskan. Begini, kalau misalnya imam sudah kadung ruku, kalian baru takbir, langsung ruku, tak perlu repot-repot baca Fatihah. Atau misalnya kalian dari tadi muafik, ikut sejak awal dengan imam, Allah Akbar, kamu juga Allah Akbar.
Tapi kemudian ketika kamu sedang berdiri ngelamun, set kemana-mana kan, set. Ketika imam ruku kamu sadar boh, lebih lama kok sudah selesai? Kan biasanya kayak gitu kan. Baru sadar ketika imam sudah ruku, bah, kok sudah selesai? Maka kewajibanmu harus membaca Fatihah, tak boleh ikut ruku. Kenapa? Karena kamu tadi ngelamun. Sebenarnya kan kamu memiliki waktu untuk baca Fatihah bersama imam. Cuman kamu ngelamun, lantur kemana-mana bayangannya kan. Kemana pulangan, nanti kalau pulangan mau kan kemana-mana sudah. Sehingga gak khusyuk. Maka wajib baca Fatihah, menyelesaikan Fatihah dengan imam. Dan harus nanti tak perlu kejar-kejaran. Imam sudah selesai. Wah, gak usah. Santai saja. Tapi kamu bisa dianggap nutut 1 rakaat. Artinya rakaatmu nanti dianggap kalau kamu nutut sujudnya imam nanti. Sujud terakhirnya, sujud keduanya. Kalau kamu masih nutut sujudnya imam, maka kamu dianggap rakaatnya. Tapi kalau misalnya kamu tak nutut sujudnya imam, sujud keduanya, bukan sujud pertamanya, maka kamu tak dianggap. Misalnya, waladdallin, imam bangun dari sujud kedua, seret. Maka kamu tak perlu ruku. Biarkan nenang pas, diam di atas, kemudian melanjutkan rakaat bersama imam untuk selanjutnya. Paham ya? Semoga paham. Atau misalnya begini, imam baca Fatihah, kamu imam hampir selesai baca Fatihah. Kamu masih sibuk dengan kesunahan-kesunahan seperti misalnya baca iftitah. Apa iftitah? Kabira walhamdulillah sampai akhir itu kamu masih sibuk baca itu. Padahal kewajibanmu adalah baca Fatihah kan? Tapi kamu malah sibuk dengan kesunahan. Kalau seperti itu, ternyata kamu baca doa iftitah, imam meruku sampai tak nutut, maka kamu tetap wajib baca Fatihah. Baca Fatihah sekedar namanya kamu baca iftitah tadi. Misalnya tadi baca iftitah 10 detik misalnya atau 20 detik. Maka kamu juga baca Fatihah sekedar kamu baca iftitah tadi. Harus selesai ruku. Nutut imam. Begitu ya. Kok takhalluf Gus? Kok bisa tertinggal dengan imam? Katanya takhalluf itu di dalam salat tak boleh. Di dalam kasus seperti barusan itu diperbolehkan untuk takhalluf, tertinggal dari imam. Dan takhallufnya itu dikategorikan adalah takhalluf bi'udrin, tertinggal karena ada udur. Kalau tertinggal karena udur, maka ditoleransi tertinggal dengan 3 rukun tawil, 3 rukun panjang. Ya, ruku, 2 sujud. Itu rukun tawil. Jadi batas akhirnya sujud yang kedua imam. Bingung pasti. Kalau nggak praktek, sulit kayak gini. Banyak hal-hal sepele. Kalau kamu kemudian baca Fatihah, gara-gara iftitah kamu tak baca Fatihah, kamu ruku, ya nggak sah suratnya. Tidak sah. Kecuali kalau misalnya kamu memang nggak tahu, mungkin yang tidak dianggap adalah rakaatnya, sehingga kamu perlu nambah lagi nanti. Tapi kan kamu pasti menganggap itu sudah cukup. Kamu ruku dah sembarangan, misalnya kayak gitu kan. Tak sah sholatnya kalau kayak gitu. Bibismih dengan bismillah, wal hurufih dan huruf-huruf, wasyaddih dan tasdid nutik diucapkan apa Fatihah. Maksudnya Fatihah yang harus dibaca oleh orang yang sholat itu termasuk bismillahnya. Sekalipun bismillah ini banyak ulama yang berbeda pendapat yang mengatakan bismillah itu tak termasuk Fatihah. Sebagaimana di surah-surah yang lain ada bismillahnya. Jadi bismillah itu bukan bagian dari Fatihah sehingga tak perlu dibaca. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan wajib dibaca karena termasuk bagian dari Fatihah. Artinya tak baca Fatihah, tak baca basmalah ketika sholat hukumnya tidak sah. Harus dijaga basmalahnya, harus dijaga huruf-hurufnya, semua hurufnya harus terbaca. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, tak perlu lebih, tak harus kurang. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Tasdidnya biasanya yang sering keliru iyaka. Iyaka itu berarti ada 2 iya. Kalau tasdid itu ada 2 ya. Iyaka.
Ada dua iya sebenarnya dikumpulkan menjadi iyaka, ditekan. Kalau misalnya kamu baca iya karena iya tidak. Iya karena butuh misalnya gitu kan ya. Kalau tanpa ditekan itu bermakna apa? Daus syamsi, cahaya matahari. Hanya kepada matahari aku menyembah. Hanya kepada matahari aku memohon. Maknanya seperti itu nanti. Seharusnya kan kalau iya kah hanya kepadamu kan, tapi karena tidak ditasdid, cuman gara-gara tidak ditasdid, artinya berbeda. Hanya kepada matahari aku menyembah, hanya kepada matahari aku mohon. Bahaya. Hanya tasdid bisa sepakat itu. Ada yang tidak baca tasdid, batal sholatnya. Lau abdal harfa biharfin abatola. Lau abadalah seandainya mengganti siapa musalli al-harfah kepada huruf dari Fatihah maksudnya, biharfin dengan huruf lain abatalah maka membatalkan apa ibdal, abatalah maka membatalkan apa ibdal, membatalkan apa mengganti. Kalau ada huruf yang diganti maka sholatnya batal. Maka batal bacaannya itu batal. Bacaan Fatihahnya itu batal kalau diganti, sehingga harus diulang lagi. Wajibun dan ialah wajib tartibuha. Adapun tartibnya Fatihah ma'al wila bersama berkesinambungan, bersambung. Jadi ayat-ayat di dalam Fatihah setiap kalimat itu harus dibaca secara tertib. Ya, kalau yang pertama alhamdulillah bukan waladdallin alhamdulillahirabbil alamin, tidak, harus tertib dan harus wila. Wila itu berkesinambungan, jangan dipisah-pisah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Batal. Harus wila sebagaimana biasanya, kecuali kalau dipisah dengan sekedar bernafas, sekedar bersin, sekedar muap, ngantuk. Belum selesai. Dipisah dengan kayak gitu tak masalah. Harus berkesinambungan setiap antar ayat. Wabis sukuti ing kotoat, dan dengan diam ing kotoat terputus apa Fatihah atau bacaan Fatihah. In kasuro jika banyak apa sukut atau lama apa sukut. Kalau dipisah dengan diam yang lama maka terputus Fatihahnya. Auqallah atau sedikit apa sukut maqasdin bersama sengaja likot ima qoro, likot ima untuk memutus sesuatu qoro'ah yang membaca siapa musalli, atau diam sedikit sebentar tapi memang sengaja untuk memutus bacaan Fatihah maka batal. Diam sebentar saja 1 atau 2 detik tapi diniati memang untuk memutus Fatihah, batal. Kalau tidak diniati untuk memutus Fatihah bisa membatalkan kalau diam itu sampai lama. Lamanya itu berapa menit misalnya, sesuai dengan uruf. Misalnya uruf itu 20 atau 10 detik itu sudah lama. Untuk bacaan kok sampai 10 detik tak mungkin kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lama sudah. Berarti itu sudah mutus meskipun tak niat mutus. Karena secara uruf itu adalah lama. La li sujudihi, tidak karena sujudnya makmum. Tidak memutus bacaan Fatihah karena makmum sujud. Maksudnya karena sujud tilawah, imam baca surat sajadah kan disunnahkan untuk sujud tilawah kan ya. Ikut sujud, imam baca surat sajadah kamu sujud. Padahal kamu sedang baca Fatihah tadi, pas sujud. Apa kemudian sujud tadi memutus bacaan Fatihahmu? Tidak. Wa ta'minin dan membaca amin. Imam waladdallin. Makmum masih baca Fatihah. Amin kan jawab kan? Ketika menjawab Fatihahnya imam, apakah kemudian memutus kepada Fatihahnya makmum? Tidak. Dilanjutkan kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terus dilanjutkan. Artinya masih sah Fatihahnya dan bisa dilanjutkan.
Wala su'alihi, dan tidak memintanya makmum. Tidak putus karena memintanya makmum. Meminta 5 karena suatu imamuhu, yang adapun imamnya makmum. Imamuhu, yang adapun imamnya makmum. Tala, ialah membaca siapa imam makmum. Ketika imam membaca ayat rahmat ataupun ayat adab, makmum disunnahkan untuk berdoa. Kalau ketika imam baca ayat rahmat, kamu minta rahmat kepada Allah. Allah, berikan saya nikmat surga, berikan saya nikmat dunia akhirat, misalnya gitu kan. Berikan saya kegampangan, disunnahkan. Dan tidak apa-apa kalau misalnya karena dipisah dengan permintaannya makmum ketika imam baca surat rahmat. Tak masalah. Baca Fatihah, kemudian imam baca ayat rahmat, kamu kemudian diperbolehkan soal, meminta kepada Allah, meminta rahmat atau dijauhi dari adab. Summa minal ayati sab'un wal wila. Summa minal ayati sab'un, kemudian 7 ayat. Summa minal ayati sab'un, kemudian 7 ayat wal wila. Kemudian 7 ayat, artinya kalau misalnya tidak bisa, tak tahu atau tidak bisa baca Fatihah, beda ya, tidak tahu dengan tidak bisa. Kalau tidak tahu baca Fatihah, maka caranya baca 7 ayat. 7 ayat selain Fatihah. Fatihah kamu tak hafal, tak bisa misalnya. Tak tahu, ya tak hafal atau memang tidak tahu baca misalnya. Maka baca ayat lain selain Fatihah tapi 7 ayat. Atau kamu sebenarnya tahu tapi tak bisa mengatakan karena misalnya sakit gigi, sakit apa, pokoknya mulutnya kena jahit misalnya. Maka baca 7 ayat. 7 ayat selain Fatihah. Terserah, entah itu Yasin, entah itu misalnya Qul huwallahu ahad. 7 ayat sebagai pengganti dari Fatihah. Wal wila, adapun berkesinambungan, aula ilah lebih utama minat tafriqih, daripada berpisah-pisah. 7 ayat yang berkesinambungan, yang secara bersambung, berurutan, itu lebih utama daripada 7 ayat yang berpisah-pisah. Jadi baca dari misalnya wadduha sampai selesai 7 ayat misalnya kayak gitu, itu lebih utama daripada kamu 7 ayat tapi pisah-pisah. 1 di Al-Baqarah, 1 Ali Imran, 1 An-Nisa, 1 Maryam, 1 itu tak lebih utama. Ada lebih utama yang bersambung. Tsumma dzikru, kemudian dzikir. Tak bisa baca 7 ayat, maka diganti dengan dzikir. La yang khusus, yang tidak kurang apa dzikir an hurufiha, dari huruf-hurufnya Fatihah. Diganti dengan dzikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah. Summa waqafa, kemudian diam siapa musalli biqadriha, dengan sekedar Fatihah. Baca Fatihah tak bisa, diganti dengan 7 ayat. Baca 7 ayat tak bisa, diganti dengan zikir. Zikir saja tak bisa, maka cukup diam sekedar bacaan Fatihah. Cukup diam dah. Baca apa boleh, ayat tak tahu, zikir tak tahu. Diam mas, yang penting sholat. Warka, dan rukuklah. Dan rukuklah engkau, ruku bukan rokok. Rukuklah engkau biantanalah kafun, biantanalah dengan gambaran memperoleh kafun apa telapak tangan, lirukbatin kepada lutut, memperoleh apa telapak tangan lirukbatin kepada lutut, bil inhina dengan inhina, dengan membungkuk. Ini ruku. Sudah masuk ke pembahasan yang rukunya. Ruku ini caranya, minimalnya ruku sekiranya tangan sampai kepada lutut. Kalau sempurnanya sekiranya punggung dan leher lurus. Tidak ke atas, tidak terlalu ke bawah, tapi lurus, sempurna. Minimalnya tetap dikatakan sah secara minimalnya ruku, pokok tangan ini nyentuh ke lutut, sekalipun punggungmu gini. Ada orang kan tangannya yang panjang kan,
begini, maka sudah dikatakan ruku sekalipun punggungnya begini. Tapi lebih utama yang lurus. Summa waqaf mana tadi? Wal i'tidalu dan i'tidal ini rukun yang ke-6. Tadi yang ke-5, sekarang yang ke-6. I'tidal. Adapun i'tidal audun ialah kembali. Audun ialah kembali ilama kepada posisi karena yang ada siapa musalli qablahu ialah sebelumnya fazalah kemudian bergeser siapa musalli. Fazalah kemudian bergeser sebelum musalli. I'tidal itu adalah kembali kepada posisi sebelum dia ruku. Artinya begini. Dikatakan i'tidal kalau sudah kembali kepada posisi sebelum ruku. Kalau posisi sebelum kamu ruku itu adalah duduk, maka i'tidalmu juga duduk. Kalau posisi sebelum i'tidal kamu itu berdiri, maka i'tidalmu juga berdiri. Tergantung kamu sebelum ruku itu duduk atau tidak. Kok bisa seperti itu, Gus? Contoh seperti ini. Berarti kalau kamu tadi sholat duduk, lihat contohnya. Saya kesulitan jadi contoh. Gak perlu saya contohkan. Intinya ruku i'tidal itu harus kembali kepada posisi sebelum dia melaksanakan ruku. Wasabi'u wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.